Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Apapun situasinya menjadi jalan untuk belajar. Apapun fenomenanya adalah pelajaran. Maka mari ya tetap kita istiqomai belajar. Mungkin sambil teman-teman istirahat sebentar minggu kemarin kelihatannya capek sekali semuanya. Ya, bulan ini kita tema-tema yang tidak terlalu berat sebenarnya untuk dipahami, meskipun kelihatannya berat untuk dijalankan, karena wawasan-wawasan yang mudah tadi memang orientasinya untuk dijalankan dalam hidup kita. Oke ya. Baik. Bulan ini kita belajar tentang ketenangan kembali setelah sebenarnya beberapa sesi juga temanya itu. Tapi bulan ini kita tenangkan diri kembali. Jadi membangun resiliensi diri menghadapi ketidakpastian. Kalian tidak harus kaget karena memang hari ini zamannya serba tidak pasti. Apapun itu. Maka yang pertama-tama harus kalian siapkan memang mentalmu, dirimu, daya resiliensimu. Daya resiliensi itu ketangguhan, ketabahanmu menghadapi situasi. Dan ya saya tidak perlu menjelaskan seperti apa, sejauh mana situasi ketidakpastian. Meskipun nanti ada beberapa teori yang saya sampaikan. Tapi pesan utamanya malam hari ini siap-siaplah. Seperti dulu waktu kita membahas Byung Chul Han yang keywordnya 3 itu, bahwa hari ini kondisi kita semua itu antara narsis, kemudian kelelahan, atau depresi. Kalian boleh milih salah satu ini ya. Saya hari ini itu termasuk yang narsis, atau yang kelelahan, atau yang sudah depresi. Menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Dan ketidakpastian itu bukan sesuatu yang asing sih. Bahkan saya tadi buka Al-Quran itu ada kalimat yang konotasinya ketidakpastian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Jadi kita tidak tahu loh besok itu, bahkan bukan takdir kita. Kita melakukan apa itu kita juga tidak tahu. Kenapa? Situasi bisa berubah-ubah. Semula tenang-tenang, tiba-tiba panas. Dianggapnya mau panas, ternyata dingin-dingin saja. Itu situasi hari ini. Apa-apa serba tidak pasti. Tidak ada satu hal pun yang bisa kalian jadikan jaminan hari ini, selain dirimu sendiri. Makanya kapan itu ada yang tanya saya tentang situasi ini, saya pesan saya cuma satu.
Minimal kalian jangan kehilangan dirimu sendiri. Karena apa saja mungkin hilang hari ini. Kalau di kita ya tidak hanya mungkin hilang, yang kamu pegang pun bisa pada akhirnya hilang. Wong dipajeki semua sekarang. Tapi apa saja boleh hilang, dirimu tidak boleh hilang. Jadi kehilangan jati diri, kehilangan otentisitasmu itu bagi saya bencana paling besar. Maka itu tadi ya kalimat saya, opo wae hilang tidak apa-apa asal tidak dirimu. Saya lihat beberapa kemarin ada yang lepas kontrolnya. Itu kehilangan dirimu berarti. Baik, bismillah ya, kita belajar tentang ketidakpastian dan resiliensi diri. Yang pertama, tentang ketidakpastian. Kalau dalam beberapa analisis, di situ saya masukkan misalnya ada analisis VUCA. VUCA itu singkatan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi kita hari ini itu berhadapan dengan peradaban manusia yang volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Volatil itu berubah-ubah. Sebenarnya berubah ini kan tidak mengagetkan wong Sejak zaman Yunani dulu orang sudah tahu bahwa hidup ini hakikatnya perubahan. Heraklitos. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi hidup ini serba. Bahkan saya yang tadi jalan dari luar masuk ke sini itu mungkin beda sudah. Saya yang di sana di luar masjid dengan saya yang di dalam masjid itu mungkin sedikit banyak juga berubah. Saya yang belum berangkat ke masjid dengan saya yang sekarang sedang itu mungkin sedikit banyak juga sudah ada perubahannya. Nah, problemnya memang hari ini perubahan itu begitu cepatnya. Dan kalian sering kaget dengan perubahan yang sangat cepat itu. Ketika kalian kaget terus pikiranmu jadi tidak jernih, daya kritismu turun, akhirnya kamu gampang dimanipulasi. Hari ini kan hidup kita itu dari viral ke viral. Setiap viral itu kan mengagetkan. Akhirnya kita kehilangan kewaspadaan, daya kritis kita turun. Itulah kenapa orang Jawa punya semboyan ojo gumunan, ojo kagetan. Kalian mungkin tanya, kenapa sih Pak? Kan wajar saja orang gumun, orang kaget. Iya, karena dalam situasi gumun, situasi kaget, itu pikiran kita jadi tidak jernih melihat persoalan. Jadi kita tidak tajam, wong kaget. Sama kayak orang marah. Orang marah itu kan juga tidak jernih pikirannya. Maka mari kita sadari hidup ini memang berubah-ubah. Dan belakangan perubahan itu cepatnya luar biasa. Oke, ini teori VUCA itu ya. Kemudian yang kedua, selain berubah-ubah, dunia ini hari ini serba tidak pasti. Kalian boleh meramal apa saja, tapi masa depan tidak bisa digambarkan. Kalian mau bilang besok kita ada Indonesia emas, itu aja kan ragu-ragu. Iya kan? Emas tenanan dong, situasinya kayak gini kok ya. Ini kamu ragu-ragu. Mau bilang Indonesia hancur itu gimana? Mau bilang Indonesia maju itu gimana? Kita bingung. Yang bilang pasti maju menggebu-gebu kan biasanya para pejabat. Tapi kan kita membaca objektifnya itu tetap merasa ragu. Meramal Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan seperti apa, mungkin kita tidak berani memastikan. Kenapa? Tadi situasi perubahannya terlalu cepat.
Nah, ini situasi kedua. Tapi ya tetap kalian harus siap. Makanya jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan. Kadang-kadang ramalan itu berdasarkan fakta hari ini. Tapi kalau fakta hari ini tidak jelas, gimana orang bisa meramal? Kalau situasi existingnya kita tidak tahu, lah gimana kita bisa memprediksi? Kecuali ramalan-ramalan yang model besok ada bencana, besok ada pejabat ketangkep, itu kan ramalan-ramalan. Ramalan kayak gini kalau benar jadi rame, hype, kalau salah tidak ada orang bahas. Makanya peramalnya rasanya hebat, luar biasa. Padahal itu dari sekian puluh ramalannya mungkin 1-2 yang pas. Tapi memang situasi hari ini serba tidak sepasti itu. Zaman dulu bahkan sudah diramalkan loh, 2012 itu kiamat. Ya kan, sampai hari ini tidak jadi itu. Apa malaikatnya pengen ngeprank ya. Makanya begitu diramal, manusia sudah ngeramal ini, ganti saja ceritanya. Jangan begitu. Dulu kita sudah siap-siap sampai dibikinin film itu 2012. Tapi terus tidak jadi. Kenapa? Memang apa-apa sekarang serba tidak pasti. Wong sekarang musim saja kan tidak mesti. Kalian saya tanya, hari ini musim kemarau apa musim penghujan? Itu pun mungkin kita bingung hari ini. Mau dibilang kemarau tapi kok hujan. Mau dibilang hujan tapi sudah lama ini tidak turun hujan. Begitu kita ngerasani, sudah lama tidak turun hujan, berarti kemarau ini tiba-tiba hujan. Yaitu mungkin efek dari kita belakangan suka ngeprank itu. Oleh alam pun kita diprank. Pak Tani bingung sekarang situasinya, jadi serba tidak pasti. Jadi situasi kedua uncertainty. Situasi ketiga complexity. Complexity itu problem kita hari ini saling terkait, kompleks. Jangan dikira urusan politik itu politik saja, nanti ada hubungannya dengan sosial, ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan budaya. Bahkan ada hubungannya dengan agama, kompleks. Kadang-kadang kalian nganggap ini politik, tapi bukan, itu mindset budaya. Yang memang selama ini begitu di sini. Kalian anggap ini budaya, tapi sebenarnya itu sudah manipulatif, sudah politis, dan lain sebagainya. Urusannya sangat kompleks. Termasuk berhubungan dengan adat, tradisi. Itu kan belakangan kalian kemarin demo rame-rame kan itu menyangkut banyak hal. Tidak sekedar urusan politik. Jadi betapa kompleksnya situasi hari ini. Jadi sudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks dan tidak jelas, ambigu. Kita hari ini bingung, mana benar, mana salah. Bukan karena kurang informasi, tapi terlalu banyak informasi. Kita tidak bisa milih, mengklarifikasi ini benar, ini salah. Kita gampang sih bilang ke orang-orang, tabayun dong, tabayun. Kan gampang ngomong gitu. Emangnya simpel tabayun itu. Ada tekniknya, ada prosesnya. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Semua orang ngomong, semua orang nge-share sesuai kecenderungannya sendiri-sendiri. Dan ini membuat segalanya jadi membingungkan. Nah, ini nanti kita belajar ini mungkin minggu depan ya, belajar tentang bagaimana kita mengelola informasi yang datang dalam diri kita. Tapi malam ini mari kita sadari peliknya situasi hari ini, rumitnya situasi hari ini. Jadi kalau kalian tidak luas
caramu berpikir dan tidak luas hatimu, kamu mesti kelelahan dan pada akhirnya depresi. Melihat situasi hari ini. Maka pesan besarnya malam ini sebenarnya siapkan mentalmu. Jangan dikira situasi akan membaik, problem demi problem akan datang terus, membanjir. Maka tema malam hari ini, kuatkan resiliensimu. Tingkatkan daya tahanmu. Baik, ini juga dulu pernah kita bahas, saya kasih screenshot sebentar itu. Dulu kita bahas ini di Ziauddin Sardar. Post normal era. Hari ini itu sudah melampaui normal. Jadi situasinya sudah tidak normal lagi, sudah post normal. Cirinya 3C. Kalau di Sardar kemarin ya sama dengan penjelasan tadi secara umum sih. Yang pertama complexity, yang kedua chaos, yang ketiga kontradiksi. Ini Ziauddin Sardar. Complexity itu seperti tadi loh. Dunia di sekeliling kita itu sistem yang saling terkait, saling bergantung. Menyelesaikan urusan A itu tidak bisa hanya dari satu dimensinya, karena dia pasti multidimensi. Itu yang kadang-kadang kalian bingung kan, menuntut ini. Tapi kalau ini dituruti, ada problem di dimensi yang lain. Dimensi ini dibereskan, dimensi yang lain bermasalah terus begitu. Ini namanya kompleks. Maka pembacaan kalian harus luas. Yang kedua chaos. Kalau sudah kompleks terus chaos. Ada kekacauan. Jadi stabilitas terganggu. Perubahan sangat cepat, kompleks terus chaos. Dalam situasi chaos muncul banyak kontradiksi-kontradiksi. Yang satu perspektifnya stabilitas, yang satu perspektifnya perubahan, yang satu perspektifnya damai, yang satu perspektifnya perbaikan. Itu bisa tabrakan, itu namanya kontradiksi. Kan sering saya sampaikan, masalah yang agak berat itu bukan pertemuan antara yang benar dan yang salah. Ketika yang benar dan yang salah ketemu, gampang. Kita pilih yang benar, selesai. Tapi begitu yang benar dan yang benar ketemu, tapi tidak sinkron, itu yang disebut kontradiksi. Ini ikhtiar kita harus lebih kuat, lebih keras. Tidak sesimpel itu. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya kalian yang kemarin demo, perspektifnya perubahan, perbaikan. Sementara mungkin ada masyarakat yang lain menggunakan perspektif kedamaian, kenyamanan hidup. Ya, karena ada demo mesti tidak nyaman. Loh, ini kan dua-duanya tidak salah. Itu kalau tidak di-manage secara bagus, ya tentu saja terjadi konflik horizontal. Atau jangan-jangan kalian sengaja diadu. Nah, ini ya, perhatikan situasi ini. Jadi kompleks, kemudian chaos, kemudian kontradik. Makanya tadi pesan saya, hatimu yang luas, wawasanmu yang banyak. Biar tidak sempit, tidak isinya otot-ototan aja lah. Tapi kamu bisa menganalisisnya lebih jernih. Baik, kalau ini sudah kita jelaskan beberapa bulan yang lalu tentang post normal Ziauddin Sardar. Oke, sebenarnya saya mau ke sini. Menurut saya, akar dari banyak masalah kita hari ini
terdapat pada situasi itu yang saya tuliskan itu. Belief system sebagian besar kita itu eksklusif. Sosial system kita fanatik. Cultural system kita feodalistik. Political system kita egoistik. Economical system kita konsumtif. Informational system kita manipulatif. Sebenarnya ini satu-satu bisa jadi bahan diskusi kalian ya. Iya, tentu saja tidak semuanya begini. Tapi saya berani bilang sebagian besar masih begini. Coba ya, kita urai satu-satu. Nanti resiliensinya pelan-pelan, tidak usah khawatir. Karena akarnya di sini. Kalau kalian mengobati penyakit, tidak sampai ke akarnya. Mungkin simptomnya sembuh, tapi penyakit itu sendiri belum sembuh sebenarnya. Yang pertama apa? Belief system. Jadi sistem ideologi, sistem kepercayaan kita itu sebagian besar kita mindsetnya eksklusif. Eksklusif itu tertutup, menganggap bahwa yang saya percayai itulah yang benar. Yang lain salah semua. Ini yang disebut eksklusif. Orang seperti ini tentu saja dia tidak mempan dikritik. Kalau agama terus jadi dogmatis kaku. Merasa dirinya yang paling benar. Tidak bisa diajak diskusi. Oke, ini sering jadi masalah. Belief system yang eksklusif, tertutup. Bukan berarti kalian tidak boleh meyakini kebenaran tertentu, kepercayaan tertentu. Yakini saja kebenaran yang kamu yakini, tapi jangan tertutup. Tertutup itu menganggap yang selain saya pasti salah semua, satu-satunya yang benar hanya aku. Nah, ini mungkin kalau di logika sering ada istilah klaim kebenaran. Jadi yang benar pasti aku. Tertutup sama sekali. Cirinya biasanya tidak bisa diajak dialog. Kalau dikritik ngamuk. Ayo. Ya memang sih saya tahu dikritik itu tidak enak. Kalian sendiri postinganmu dikritik orang mencak-mencak mesti kan. Tidak enak dikritik. Tapi kalau kalian anti kritik, gimana kalian bisa berkembang jadi lebih baik? Nah, belief system kita itu banyak yang eksklusif. Yang kedua, sosial sistemnya, modenya mode fanatik. Kelompokku, aliranku, organisasiku, apalagi partaiku. Itu sosial system. Fanatik itu right or wrong harus saya dukung terus. Ini namanya fanatik. Apapun itu jenisnya. Kalian kan mungkin ya ikut organisasi macam-macam lah, saya tahu mahasiswa. Itu ya memang dikondisikan untuk fanatik sering-sering. Jadi fanatik itu ya pokoknya apapun yang sudah diputuskan di kelompok kita, di aliran kita, di organisasi kita, harus kita ikuti semuanya. Nah, tidak boleh kalau ada yang kritik harus kita lawan. Ini benar-benar fanatik. Kalau menurut penjelasannya seorang filosof Muslim, Maroko, Abid Al-Jabiri, beliau pakai istilah qabilah. Mindset kita itu masih mindset qabilah. Umat Islam itu cara berpikirnya masih qabilah. Masih bersuku-suku.
Ada sih yang ingin, Pak, saya netral, Pak. Anti suku-suku, anti kelompok-kelompok. Saya dan teman-teman membentuk sendiri kelompok yang netral. Ya akhirnya ya jadi kelompok baru. Fanatik dengan kelompoknya sendiri lagi gitu loh. Problemnya bukan kalian ngeblok atau non-blok. Problemnya kalian itu jangan sefanatik itu. Kan itu saja sih. Tidak harus kalian bikin organisasi baru. Mari kita sadari ini sama seperti di belief system tadi. Kita itu manusia biasa. Orang-orang di kelompok kita, organisasi kita juga manusia. Bisa salah, bisa keliru. Tidak luar biasa kalau khilaf. Wong manusia mahalul khoto' wan nisyan. Mbok biasa saja. Kalau salah ya diakui salah, diperbaiki. Kalau ternyata yang kritik, yang salah ya dijawab. Kan begitu saja. Kalau ternyata jawabannya tidak memuaskan, ya monggo kemudian ya sudah. Yang penting sudah kita jelaskan. Benarnya seperti apa bahwa dia ngotot ya sudah. Kan gitu saja. Biar tidak tadi loh kan tadi ada yang ketiga itu terus jatuhnya kontradiksi mengarah ke konflik. Nabi Muhammad kan wanti-wanti benar itu. Jangan ta'assub, asobiyah. Asobiyah itu sebenarnya perekat sosial. Tapi kalau berlebihan jadi fanatik, justru akan membuat fragmentasi sosial. Di kelompok-kelompok kecilnya masing-masing. Nah, nanti diingat-ingat ya sampai teman-teman besar, wajar saja kalian ikut organisasi ini, organisasi itu, bahkan ikut partai, tapi tetaplah menjadi manusia yang sadar, yang tidak fanatik. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dinyatakan benar. Baik, ini sistem sosial kita. Jadi akhirnya kalau di kita itu kan kalau ada orang ngomong mau ndak mau harus kita cek. Ini kelompok mana ya? Ini organisasi apa ya yang ngomong? Dia ada di kubu mana ya? Kan selalu begitu. Dan kita ndak percaya kalau ada orang ini bebas kok tanpa kepentingan, kita ndak percaya. Kenapa? Biasanya tetap orang ini fanatik pada yang dia tempeli. Identitas sosialnya. Baik, ini mulai, paling tidak kalian mulai ya, latihan lebih modern, lebih rasional dalam berorganisasi sosial. Yang ketiga, cultural system. Sistem budaya kita masih menurut saya kuat sekali corak feodalnya. Corak feodal itu ya tetap kita tunduk patuh 100% pada patron-patron kita. Ini tadi corak feodalistik itu kan ya kayak kita patuh zaman dulu, patuh pada bangsawan-bangsawan, kita posisikan lebih tinggi mereka. Mereka punya banyak kekhususan, keistimewaan, privilege dalam hidup, dan bagi kita itu wajar saja begitu. Dasarnya tokoh-tokoh, patron-patron, idola-idola. Nah, sistem budaya kita begitu. Jadi kemandirian intelektual, memutuskan sendiri, bernalar sendiri itu rasanya barang langka. Kita selalu inginnya ikut saja apa keputusan orang atau kelompok orang yang kita anggap patron kita. Di berbagai strata, berbagai level. Bisa di partai-partai, bahkan bisa di kampus-kampus. Ketika kalian tidak kritis, patuh 100%, pokoknya apa kata dosennya, oke lah, dan lain sebagainya. Ini mental-mental feodal. Jadi mental feodal itu tidak harus kemudian hanya disalahkan kelompok bangsawannya, tapi mentalmu juga begitu.
Kalau ada penindasan itu, yang bermasalah tidak hanya yang menindas yang jahat, tapi yang ditindas kok mau saja. Itu juga masalah. Mentalmu mental layak jajah. Sehingga orang tergoda untuk menjajahmu. Ini gaya feudalistik ini. Pikiranmu tidak hidup. Kalau disuruh bebas mikir sendiri, kamu malah tanya, enaknya gimana ya Pak? Itu ya sudah. Akhirnya disetir kalian. Ini bagi saya akar-akar feudal ini masih kuat di kita. Ya, yuk akarnya sampai di sini. Makanya kan kadang kamu heran, kok ada orang semembela itu ya? Pak, yang menurutmu ini jelas salah orang ini, tapi masih ada yang karena kelompoknya, karena grupnya dan mentalitasnya feodal. Jadi sosialnya fanatik, budayanya feodal. Itu kombinasi yang klop sudah. Dibangunkan susah. Jadi berat. Oke, dan ini di banyak kasus kalian akan ketemu nanti akarnya di sini. Di banyak kasus. Makanya sulit sekali mencari solusi-solusi yang kritis. Apalagi kemudian sistem politiknya egoistik. Kalau ini tidak perlu penjelasan ya, kalian ngertilah itu. Jadi yang dipikirkan hanya dirinya dan kelompoknya. Yang dirinya sendiri dan kelompoknya dianggap paling tahu, paling ngerti, paling paham tentang bangsa ini, tentang negaranya. Suara-suara yang lain dianggap tidak ada gunanya semua. Ini sistem politik yang egoistik. Merasa yang paling benar. Apalagi terus sistem ekonominya konsumtif. Tidak produktif. Konsumtif itu yang ada di pikirannya nyari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata dari paling bawah sampai paling atas mikirnya begitu. Itu kenapa pemerintah cara paling gampang meningkatkan income pajak, kan cuma itu. Berawal dari mental yang konsumtif. Karena ngertinya cari uang terus dibelanjakan untuk kebutuhan. Kalian juga begitu nanti mikir kerja cari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak membayangkan kreativitas apa yang harus saya lakukan agar mendatangkan uang. Jadi mental kita konsumtif semua, konsumsi semua. Jadi kita kan sering marah-marah itu. Ketergantungan HP, gadget semua dari luar. Lah kalau memang tidak ingin tergantung, bikin sendiri. Tapi kan kita tidak mikir sejauh itu ke sana. Kalau ada laptop versi terbaru yang di pikiranmu kan gimana caranya saya punya uang untuk beli laptop terbaru itu. Bukan gimana caranya saya bisa dengan kemampuan mungkin dibantu teman-teman, didukung support sistemnya, menciptakan laptop sebagus itu. Tidak ada pikiran itu. Yang dipikiranmu gimana caranya beli. Ini mental konsumtif. Dan tidak usah kaget, selama kalian mentalnya konsumtif, hidupmu tetap akan disetir oleh para produsen. Karena kamu hanya mengkonsumsi. Tentu saja terus para produsen itu nanti yang mengarahkan kamu harusnya bagaimana, butuh apa, yang kamu harus miliki apa, dan lain sebagainya. Oke. Dilengkapi dengan sistem informasi yang manipulatif. Ini efeknya era yang kita sebut post-truth. Sistem ekonomi manipulatif itu berita
informasi itu hanya kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau zaman dulu, orang itu mencari informasi yang benar, baru dia beropini. Jadi dia tahu informasi yang benar dulu, terus baru dia komen, baru dia beropini. Tapi hari ini yang disebut post-truth itu orang beropini dulu. Terus apa? Opininya itulah yang dia anggap kebenaran. Ini yang terjadi hari ini. Makanya informasinya manipulatif. Setiap kali informasi masuk pada kalian, kalian harus waspada. Ini dari siapa? Dia punya kepentingan apa? Tujuan dibalik yang tertulis ini apa? Itu kalian harus masuk ke sana. Karena kalau tidak, kalian akan tertipu. Ini yang dimaksud sistem informasi yang manipulatif. Baik, coba ya direview lagi. Ini menurut saya akar dari banyak masalah kita belakangan ini. Belief system kita eksklusif, sosial system kita fanatik, cultural system kita masih kuat feudalistik, political system kita masih sangat egoistik, economical system kita masih konsumtif, dan informational sistemnya manipulatif. Nah, ini hampir di semua bidang ternyata ya ada masalah. Mungkin seperti minggu lalu, kalau bisa ya kita reset saja, install ulang, kembali ke sistem pabrikan awal terus dibangun pelan-pelan, mungkin begitu. Tapi ya kan tidak mungkin kalau peradaban itu dibikin semacam itu. Berarti ya ayo kita lakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang saya tulis di bawah, itu counter movement-nya. Melawan eksklusivitas, fanatisme, feudalisme, egoistik, konsumtif, manipulatif, kalian perlu menegakkan nilai-nilai. Yang pertama, inklusivitas. Keterbukaan. Terbukalah, luaslah. Jangan sempit, jangan tertutup. Hidupkan solidaritas yang lebih luas. Jangan fanatik. Kemudian jalani gaya hidup yang egalitarian, kesetaraan. Kita semua setara. Di posisi apapun, jangan ada yang merasa lebih tinggi. Apalagi seorang muslim. Kan sering saya jelaskan, hakikatnya tauhid itu kesetaraan makhluk. Mengapa begitu? Karena dalam tauhid hanya ada dua variabel, kholik dan makhluk. Di atas makhluk satu-satunya adalah kholik, Tuhan. Dalam sistem yang tidak egaliter, tidak setara, di atas makhluk, di atas manusia, masih ada manusia yang lain. Dan ini tidak tauhid. Maka dimanapun ada penindasan sebenarnya itu nabrak tauhid pasti. Kenapa? Di atas makhluk ada makhluk yang lain. Di atas manusia ada manusia yang lain. Di atas alam ada manusia yang sewenang-wenang. Itu pasti tauhidnya perlu dipertanyakan. Lupa kan ada itu Pak, hierarki kalau di struktur, di organisasi, termasuk kenegaraan. Ada presiden, ada menteri di bawah presiden, ada. Iyalah, secara organisasi begitu. Tapi secara kemanusiaan kita semua setara. Hanya beda peran saja. Beda fungsi saja. Presiden tidak di atas kita. Ya dia punya perannya sendiri sebagai presiden. Kita peran kita sendiri sebagai kita. Jadi masing-masing ada perannya. Kalau dulu kalian belajar Konfusianisme mungkin masih ingat bahwa di antara problem
dalam hidup manusia, khususnya secara sosial, budaya, politik, adalah ketika orang lupa namanya. Lupa namanya itu ketika dia tidak berperan sesuai namanya. Yang presiden tidak berperan sebagai presiden, yang wakil rakyat tidak berperan sebagai wakil rakyat, di situ mula-mula akan jadi problem besar dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Itu sudah diingatkan oleh Konfusius. Kan dalam Konfusianisme kan ada ajaran reification of names, meluruskan nama-nama. Kalian juga begitu. Mahasiswa, yo jalankan peranmu sebagai mahasiswa. Oke ya. Baik, ini rumus egalitarianisme. Melawan apa? Feudalisme. Kemudian politik yang egoistik. Ayo kita kembali ke ideal-ideal yang dicita-citakan founding fathers kita tentang Indonesia, kemakmurannya, dan lain sebagainya. Itu politik yang idealis. Tidak masalah. Kita punya ideal-ideal untuk dihidupkan. Tidak sekedar pragmatik, egoistik saja. Apalagi mikirnya hanya untuk pemilu saja, 5 tahun ke depan saja, itu kurang ideal. Lebih ideal lagi untuk bangsa dan negara ini. Kemudian ekonomi kreatif, bukan ekonomi yang konsumtif, dan literasi kritis, bukan informasi yang manipulatif. Baik. Ini ya, nanti kalau kalian jadi pejabat, diingat-ingat penyakit ini. Loh kan kalian semua ini nanti pejabat di masa depan. Jangan lupa. Nanti jangan-jangan kalau jadi pejabat ternyata kalian sama saja. Akeh tunggale ya. Oke, yuk kita mulai tema kita. Tidak apa-apa temanya hanya setengah. Yang penting kalian dapat wawasan tentang ketidakpastian dan situasi konkret yang kalian hadapi. Sekarang kita ke resiliensi. Jadi resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bangkit, bertahan, menyesuaikan diri secara positif ketika ada tekanan, kesulitan, atau perubahan tidak menentu. Jadi kan tadi zaman itu betapa chaosnya, betapa tidak terduganya, betapa tidak pastinya. Kita memerlukan resiliensi, ketangguhan, ketahanan. Ada yang menyebut resiliensi itu daya lenting, daya fight back. Seperti pegas. Kalian ngerti pegas ya, per. Per itu kalau ditekan keras, dia baliknya akan keras. Mungkin kalian, saya tidak tahu, masa kecilmu ngerti tidak mainan yang kalau ditaruh mungkin di bawahnya ada besinya itu. Kalau kamu miringkan ke sini, dia tetap akan balik ke sana. Tidak bisa dijatuhkan. Mungkin dulu waktu kamu kecil kamu pakai latihan tinju itu. Kamu seneng karena dia setiap kali ditinju dia balik lagi, dia balik lagi. Daya pegas, daya lenting. Itu resiliensi namanya. Kalau untuk ketahanan batinmu. Jadi satu kondisi di mana kalian begitu kuatnya, begitu tangguhnya, sehingga sekeos apapun, sekacau apapun situasi, kalian masih bisa tegak kembali. Itu yang disebut resiliensi. Nanti ada individual, ada kolektif, ada spiritual, filosofis. Kalau individual secara psikologi, resiliensi itu kapasitas kemampuan kita untuk bisa mengelola stres, trauma, kegagalan, sehingga kita tidak menghancurkan diri kita. Jadi
jatuh bangun lagi. Itu resiliensinya tinggi berarti. Kalau secara sosiologi ya komunal, bersama-sama, kolektif. Ada bencana kita bisa bangkit lagi. Ada perubahan besar kita tetap bisa survive. Nah ini resiliensi sosial namanya. Kelaparan sih luar biasa tapi tetap bisa survive lagi. Berarti resiliensinya hebat. Kalau yang spiritual, filosofis biasanya daya jiwa untuk tetap tegar, tetap ikhlas. Sesulit apapun situasi hidup bisa menemukan makna di balik segala kepahitan hidup. Nah, ini spiritual namanya. Jadi resiliensi itu mungkin bisa kalian definisikan daya tahan diri, daya untuk bangkit, daya untuk melenting kembali menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Orang yang resiliensinya tinggi itu biasanya sulit ditaklukkan. Karena dia jatuh akan bangun lagi, jatuh akan bangun lagi. Generasi kalian, Gen Z, itu sering dituduh rapuh. Kalau ada masalah, dropnya cepat, stresnya cepat, depresinya cepat. Solusinya apa? Resiliensimu tingkatkan. Biar tidak gampang stres, biar tidak gampang drop. Ya mulai besok latihan ya, latihan kuat. Nanti ada caranya. Kata Alain de Botton, ini bulan lalu kita bahas tokoh ini ya. Kata beliau, setengah dari seni hidup yang baik itu resiliensi. Sering saya bilang juga, hidup itu harus bisa ngegas, harus bisa ngerem. Resiliensi ini konteksnya ngerem. Untuk kemudian bisa ngegas lagi. Kalau kata Nelson Mandela, jangan menilaiku dari kesuksesanku, nilailah aku dari seberapa sering aku terjatuh dan bangkit lagi. Orang hebat itu orang yang jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Kalau orang yang berusaha langsung sukses itu tidak luar biasa, mungkin karena fasilitasnya banyak, mungkin karena dia sejak awal punya modal ini, modal itu, tidak luar biasa. Tapi orang luar biasa itu orang yang mungkin saja dia jatuh, mungkin saja dia kalah, mungkin saja dia terhempas, tertindas, tapi tetap bangkit lagi. Ini orang hebat, sudah. Jadi kalau kalian ingin jadi orang hebat, kuatkan resiliensimu. Kata Konfusius, kemuliaan kita yang terbesar bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. Jadi orang hebat, orang mulia itu adalah orang yang setiap kali jatuh bangkit lagi. Ya mulai ya, ini kalau diomongkan lancar enak. Tapi kalau dijalankan tidak sesimpel kalimatnya. Ya tadi Nelson Mandela kalimatnya pendek, tapi lihat perjuangan beliau untuk pembebasan rakyatnya dari penindasan rezim apartheid itu panjang dan pahit memang. Jatuh bangun itu pahit. Tapi membuatmu tangguh. Jangan menghindari bahaya, jangan menghindari masalah. Hidup itu pasti ketemu bahaya, pasti ketemu masalah. Dan yakinlah setiap kali kalian ketemu bahaya, ketemu masalah, itu adalah kesempatanmu untuk jadi lebih hebat, lebih tangguh. Mungkin Tuhan mengarahkan ke situ dalam rangka biar kamu lebih hebat. Kalau hidupmu lancar terus, enak terus, ya daya resiliensimu mungkin tidak teruji, mungkin rendah. Oke. Nah ini 3 bentuk resiliensi.
Yang pertama recovery, yang kedua coping, yang ketiga transformation. Ini nanti tak jelasin satu-satu ya. Kalian mungkin lihat gambarnya ya paham yang dimaksud. Itu kan yang satu ada orang jatuh perosok ke bawah tapi ya berusaha untuk naik lagi. Yang kedua itu gambar bunga di tengah padang pasir, mungkin itu di tengah aspal keras, tapi dia tetap bisa tumbuh. Itu coping namanya. Yang ketiga, kupu-kupu. Dari berat dan pahitnya transformasi dia dari kepompong, pada akhirnya dia jadi kupu-kupu. Sekarang sesuaikan dengan narasi hidupmu masing-masing. Bisa ndak kalian recovery, coping, dan transformation ini? Yang pertama recovery. Recovery itu bouncing back, memantul kembali. Recovery itu kembali ke titik awal lagi. Semula kita terperosok. Nah, pada akhirnya kembali lagi ke posisi sebelum terperosok. Itu namanya recovery. Jadi proses kembali setelah mengalami kesulitan, krisis, atau trauma. Kayak kalian awalnya sehat, terus sakit, terus mati-matian berobat, akhirnya sembuh. Sembuh itu kan kembali ke fase sebelum kalian sakit. Mengembalikan keadaan seperti sebelum masalah datang. Setelah gagal ujian, IP-mu 3 sih, tapi terus semester ini nilaimu jelek semua. Akhirnya jatuhlah jadi 2 apa jadi 1, apa berapa. Nah, terus semester depan kamu mati-matian berjuang, mengulang juga, terus akhirnya ya masuk track lagi, 3 lagi IP-mu. Itu namanya kalian bouncing back. Kalian memantul kembali ke arah sebelum kalian jatuh. Nah, ini ya. Awalnya hidupmu nyaman. Terus punya pacar, jadi ruwet enggak karu-karuan. Terus putus, kamu depresi. Terus kamu berusaha bangkit lagi, kembali ke situasi awal seperti kamu belum punya pacar dulu, hidupmu nyaman lagi terus. Ini namanya bouncing back. Setelah ada masalah, kamu balik lagi. Banyak orang yang setelah ada masalah jatuh, sudah tidak bangun-bangun lagi, sudah. Depresi, stres berkepanjangan. Dia tidak mampu memantul kembali. Bayangkan ya nanti kalau kalian yang ada masalah, bayangkan dirimu sedang memantul. Atau bayangkan dirimu seperti gambar itu, kalian sedang mendaki lubangmu untuk sampai ke kondisi awal lagi. Ini kalau disambungkan seperti tema Minggu Layu lah, bagaimana kita mereset hidup kita kembali. Ini yang disebut bouncing back. Yang kedua coping. Coping ini bouncing with, memantul bersama. Kalau ini ada yang bilang lebih hebat daripada yang pertama. Coping ini biasanya problem yang sangat berat. Kita tidak bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Sudah terlanjur ketemu masalah seperti ini. Nah, coping ini kita bisa bertahan, beradaptasi dalam situasi sulit. Tidak sekedar kembali ke kondisi semula, tapi kita hidup berdampingan dengan tantangan dan tetap tumbuh dalam keterbatasan kita. Kalau ini mungkin kalau dihubungkan nilai tadi, nilaimu jatuh sampai 2, naik lagi tidak mungkin, sudah semester 14. Nah, kalian tidak mungkin bouncing back. Yang bisa kalian lakukan apa? Bouncing with.
Ya sudah Pak, IP saya mungkin ditakdirkan cuma 2 koma. Tapi dengan IP 2 koma ini saya akan pantang menyerah. Saya akan berjuang, tidak mau kalah dengan yang IP-nya 3 ke atas. Nah ini namanya bouncing with. Jadi karena situasi pahitnya tidak bisa dihindari, mau tidak mau dihadapi, ya sudah, ayolah. Seperti ini saya juga siap kok. Nah, ini namanya bouncing with. Mungkin ada kalian yang sakit misalnya. Kan ada sakit tertentu yang tidak mungkin bisa 100% sembuh kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita. Mungkin diabetes lah, mungkin darah tinggi atau apa. Nah, rumus resiliensinya coping ini. Baik, saya siap hidup bersama penyakit ini, mengontrol diri, latihan, memodifikasi hidup agar tetap nyaman meskipun punya penyakit ini. Ini namanya bouncing with. Mungkin kalian dulunya kaya, tiba-tiba miskin. Dan tidak mungkin kalian bisa balik segera ke kaya raya seperti dulu. Tapi bukan berarti kalian hidupmu gelap terus depresi. Tidak. Kalian masih bisa dengan rumus bouncing with ini. Ini kalau mungkin ada peribahasa itu di barat, istilahnya apa? Sleeping with the enemy. Tidur bareng musuh. Sebenarnya kalian tidak suka, tapi ya tidak apa-apa, mau gimana lagi. Jadi kalau kalian mikir hidupmu di dunia ini dengan segala ancaman gempa bumi, kiamat, dan macam-macam, itu kan ada yang bilang secara ekologis kita itu sleeping with the enemy. Tapi dengan kemampuan resiliensi ini, meskipun tidurnya bareng musuh, tetap kita bisa enak tidur, ya ngorok, ya seneng, tidak masalah. Ini namanya bouncing with. Jadi istilahnya memantul bersama. Kayak kalian kehilangan misalnya, kayak tadi loh, kehilangan pasanganmu misalnya. Itu kan beratnya luar biasa. Alternatifnya kan 2, kamu kembali lagi nyari lagi seperti yang awal, atau ya sudahlah, kamu terbiasa kok hidup dalam situasi patah hati, enak-enak saja, itu nyaman-nyaman saja, itu namanya bouncing with. Coba ya, nanti makanya tadi saya bilang, coba perhatikan hidupmu, kalian ingin ada di titik mana untuk resilient ini. Jadi bouncing kayak tadi ya, yang sebelumnya bouncing back atau bouncing with. Kalau ini ada yang bilang ini yang paling hebat. Namanya bouncing forward. Memantul maju, transformasi. Kalau ini tidak sekedar kuat menghadapi masalah, tapi juga justru masalah itu jadi titik pijak dia untuk berubah lebih baik. Ini namanya bouncing forward. Dengan menghadapi masalah kita jadi lebih kuat, lebih bijak, lebih matang, lebih kritis. Ini namanya bouncing forward. Setelah sadar kayak tadi, setelah sadar nilaimu jatuh misalnya dan tidak bisa diperbaiki, ya kalian bisa menerima. Tapi dengan pijakan itu, sekarang kamu mereformasi dirimu besar-besaran. Kamu jadi anak tekun, kamu jadi anak yang lebih serius, kamu bertransformasi berarti. Bouncing forward. Memantul maju jadi lebih baik. Nah, coba perhatikan ya teman-teman 3 bentuk resiliensi ini. Di sekitar kita ada banyak sekali masalah. Kalian bisa kalau sanggup menghapus masalah itu biar masalah di sekitarmu habis, terus kamu kembali nyaman hidupmu. Bouncing back. Atau tidak bisa Pak, daya saya terbatas, tapi minimal
Saya bisa bertahan dan tidak rusak. Meskipun di tengah padang pasir, saya masih bisa tumbuh, berbunga, dan indah. Ini bouncing with. Saya tidak tahu nanti tuntutanmu dituruti apa enggak. Tapi pastikan kamu tidak merusak dirimu sendiri. Pastikan kalian tetap bisa bouncing with, tetap bisa tumbuh, berkembang, indah. Apapun situasinya. Apalagi kalian bisa transformation. Dengan berpijak pada masalah itu, kalian jadi lebih hebat. Lebih bijaksana. Lebih berani. Lebih tangguh. Lebih luar biasa. Ini namanya transformation. Oke, baik. Itu ya, perkuat 3 aspek ini dalam hidup kalian. Hidupmu akan jauh lebih kuat, tidak lagi gampang burnout tadi, kelelahan atau depresi. Ya kalau tadi problematika narsis, burnout, depresi, ya paling tidak sisa narsisnya kan gampang. Narsis itu alamiah saja sih, orang pengen divalidasi, diakui orang biasa saja. Efeknya tidak terlalu berat dibandingkan yang burnout sama depresi tadi. Jadi kuncinya di daya resiliensimu. Baik, sekarang kita cek. Gimana sih caranya mengembangkan resiliensi? Saya mencatat setidaknya ada 8 cara untuk mengembangkan resiliensi. Yang pertama, tentu saja apapun yang berhubungan dengan self-improvement, perbaikan diri, itu harus diawali dari self-awareness. Mengenali diri kita sendiri. Ya enggak mungkinlah kita bisa bertahan tanpa mengenali diri kita. Jadi diawali self-awareness. Emosi-emosi kita, pola pikir kita, kelemahan, kelebihan kita. Ayo kita kenali. Tanpa kita kenal diri kita, ya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi zaman yang tadi tidak pasti, chaos dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama adalah membangun kesadaran diri, sadari. Saya tidak tahu dalam sehari-hari sejauh mana kalian hidup dengan sadar. Keputusan-keputusanmu hasil renungan yang matang, tidak sekedar ikut arus. Jadi sadari dirimu, sadari setiap keputusanmu. Dengan dasar mengenali emosi, pola berpikir, kelemahan dan kelebihanmu. Kalau sudah sadar, terus yang kedua mengelola pikiran. Ini uraian panjangnya boleh kembali ke sesi mindset dulu. Kita ada ngaji filsafat tema mindset. Misalnya gini, mengelola pikiran itu. Self-talk kita, mari ngambil self-talk yang positif, jangan yang negatif. Jadi self-talk positif itu apa? Pernyataan kita untuk diri kita sendiri. Aku sebenarnya bisa kok. Mungkin kemarin kurang tekun saja, besok aku akan lebih tekun. Ini lebih positif daripada kalian bilang, aku gagal, memang aku ini tidak cakep, aku ini tidak. Ini self-talk negatif. Bikin self-talk positif. Kalian nembak ditolak yo, biasa hidup itu ada diterima, ada ditolak. Sebenarnya dia tidak sadar saja sih nolak saya misalnya gitu. Dia tidak tahu istimewanya saya gitu. Istimewanya saya itu ditolak tapi tetap wah gitu. Kayak pokoknya kamu ngomong dengan dirimu yang positif saja. Seandainya ada kelemahan, bahasakan itu sebagai tantangan. Bukan kelemahan yang menjatuhkan kita. Terus reframe itu ya
Kita ngasih frame baru. Kita berhadapan dengan masalah itu kita melihatnya bukan, wah ini menjatuhkan ini. Enggak. Kita membacanya, ini peluang untuk saya tumbuh. Ini peluang untuk nambah pengalaman. Ini peluang untuk latihan berani. Ini peluang. Ini reframing namanya. Jadi ini berhubungan dengan mengelola pikiran. Kemudian latihan menerima hal-hal yang di luar kendali dan mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Ini sama ya, di Stoik juga ada banyak pandangan itu. Jadi ini kunci kedua. Pikiran kita nanti jadi sumbernya ketenangan hidup. Yang ketiga, ya kalau ini niscaya ya, kesehatan fisik. Ya tetap kalian harus sehat. Sejernih apapun pikiranmu, kalau tidak sehat, ya lemes. Tidak ada gunanya. Pikiranmu tinggi-tinggi kalau kamu sakit. Gaya hidupmu yang sehat. Kemudian kuatkan jaringan sosial. Nyari circle yang mendukung. Jangan circle yang toksik. Nanti mungkin minggu ketiga ya, bulan ini kita membahas support system. Antara lain jaringan sosial yang mendukung. Penting adanya teman, jangan gaya kita itu tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Akan selalu ada kepentinganmu dengan orang lain. Bahkan misalnya kajian kayak gini tuh, kamu Pak, saya datang sendirian kok Pak, duduk sendirian, tidak butuh lain. Bayangkan kalau lingkunganmu tidak support, misalnya beberapa ada yang seneng sandal-sandal yang bagus terus sandalmu hilang, itu kan tidak bisa, kamu tidak ada hubungan dengan yang akan selalu ada hubunganmu dengan orang lain. Seintrovert apapun dirimu, emangnya kamu tidak pakai baju? Bajumu itu apa ya? Kamu nanam kapas sendiri, kamu memintal sendiri, bikin kain sendiri kan? Ya tidak. Kemudian ngaji saat ini kamu butuh takmir yang nyiapin kopi, yang nyiapin tempat. Tidak bisa kita sendirian. Support system penting. Maka membangun resiliensi juga perlu jaringan sosial yang mendukung. Kemudian tentu saja spiritualitas bisa menguatkan resiliensi. Sabar, tawakal itu menguatkan sudah. Kemudian belajar dari kegagalan. Setiap kali gagal, coba kalian tanya, aku bisa belajar apa dari sini? Apa yang harus saya tingkatkan biar tidak gagal lagi? Jadi kamu malah upgrade setelah gagal. Setiap kali jatuh, jadi modalmu untuk lebih kuat, lebih kokoh. Membangun resiliensi juga, kalian harus berlatih untuk fleksibel dan adaptif. Zaman berubah-ubah, situasi naik turun di luar kontrolmu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah situasi, tapi kalian bisa mengontrol, mengendalikan dirimu. Mungkin caramu beraktivitas, caramu bekerja, dan lain sebagainya sesuaikan dengan kondisi. Jadi orang yang fleksibel, tidak kaku. Nah, kalau kalian tidak kaku, itu lebih mudah menyikapi perubahan-perubahan situasi. Kemudian mendukung resiliensi juga adalah punyalah harapan tapi yang realistis. Ya, punyalah cita-cita tidak masalah, tapi juga jangan berlebihan. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Yang tidak mungkin jangan ditarget. Kenapa? Sumbernya stresmu. Sumbernya depresimu.
Mimpimu terlalu besar. Nah, ini menguatkan resiliensi. Pada akhirnya nanti saya pakai begini. Jadi itu indikator cara melatih resiliensi ya. Jadi resiliensi itu ada banyak dimensinya. Ada pikiran, emosional, sosial, spiritual, praktis, dan fisik. Yang pikiran itu berarti tadi ya, memahami, memberi makna, melihat dengan frame yang berbeda. Nah itu pikiran. Berarti kalian cara melatihnya melakukan reframing, latihan menulis jurnal, latihan menulis pelajaran dari setiap kesulitanmu. Itu melatih kemampuan resiliensi kognitifmu. Kemudian emosinya juga dilatih. Mengendalikan cemas, takut, marah, gimana caranya tenang. Misalnya, itu saya kasih contoh ya, caranya. Biasakan tidak terburu-buru. Kalau emosinya terlalu melonjak-lonjak, pause sebentar. Apa pause itu? Berhenti sebentar. Terlalu senang, atau terlalu sedih, atau terlalu marah, atau terlalu kecewa, itu kan sedalam itu yang kamu rasakan. Coba jangan memutuskan apa-apa dulu, berhenti dulu sebentar. Kalau mengikuti hadis itu kan, kalau kamu marah sedang berdiri duduklah, sedang duduk berbaringlah, itu maksudnya berhenti dulu. Jangan melakukan apa-apa, jangan memutuskan apa-apa. Ini dalam rangka mengendalikan emosi. Kemudian secara sosial, tadi ya nyari jaringan, nyari teman. Bangun relasi yang tulus, tidak sekedar formalitas. Cari komunitas yang memungkinkan kalian belajar empatik. Bukan komunitas yang hanya nyari seneng-seneng saja, kemampuan sosial skillmu tidak meningkat. Secara spiritual juga begitu ya. Secara spiritual, perbanyak ibadah, zikir, kemudian banyak baca-baca buku filsafat misalnya. Itu kan meningkatkan spiritualitasmu. Paling tidak kan kamu tidak mikir macam-macam. Yang dipikir maca buku tidak paham-paham. Itu kalau tidak jadi marah, tidak jadi kecewa. Kamu sumpek baca buku filsafat, Pak, tidak paham-paham saya, Pak. Itu paling tidak teralihkan sebentar. Nah, ini spiritual. Ya kan resiliensimu akan lebih kuat kalau kamu sadar tujuan. Nah, tujuan itu bisa diambil dari filosofi hidupmu atau makna-makna spiritual. Kemudian dari aspek praksis atau tindakan kalian untuk bisa lebih kuat, boleh kok kalian meningkatkan kualitas dirimu. Misalnya kamu latihan latihan digital apa, nambah kemampuan bahasa apa, itu pasti membuatmu lebih tangguh. Semakin kamu nambah skill, semakin kamu hebat, kuat. Kemudian biasakan, ini mendukung resiliensi. Kalian punya target apapun, rencananya jangan hanya satu. Ini plan A, ini plan B, ini plan C. Plan A gagal ya plan B. Plan B gagal ya plan C. A, B, C gagal semua, ganti rencana. Loh, caranya begitu. Karena planmu hanya satu, ya ketika gagal selesai. Nah, itu ya. Oke, dan fisik tentu saja kesehatan. Jadi penting. Terus, ini penghalang-penghalang resiliensi. Kalian yang dengan mental dan mindset seperti ini, kamu tidak akan jadi lebih tangguh. Resiliensi tadi kan ketangguhan. Saya tidak tahu, mungkin kalian pernah mengucapkan kalimat ini. Misalnya kalian bilang, padahal itu jelas-jelas kamu yang gagal. Tapi kamu bilang, itu bukan salahku. Aku ini hanya korban. Dosennya saja yang tidak fair, tidak adil.
Teman saya saja yang usil sehingga saya tidak lulus. Kamu selalu nyari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Ya kamu tidak jadi kuat. Karena kamu lari dari masalahmu. Jadi, ya kalau memang kalian yang variabel gagalnya, bilang iya, saya yang gagal. Nah, tapi besok akan saya perbaiki kurangnya apa. Atau yang kedua, kalian merasa, wah ini sudah rusak total, tidak mungkin bisa diperbaiki, Pak. Sudahlah. Nah, ini juga pasti kalian tidak akan dapat apa-apa dari kegagalanmu. Kalian merasa gagal, jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak mungkin bangkit lagi. Apalagi terus kalian bilang, tidak ada gunanya saya berusaha, Pak. Sudah, saya ini memang mungkin levelnya cuma segini. Selesai, kalian tidak akan jadi lebih kuat. Atau kalian protes, mengapa harus aku yang gagal? Apa salahku? Apa dosaku? Tiap hari bikin puisi ya. Ya sudah, kamu tidak jadi resilient, kamu tidak jadi tangguh, tidak jadi kuat. Kamu tidak percaya dengan kenyataan hidupmu. Seharusnya tidak terjadi. Ya, itu sama saja, kamu meratap, lari. Dan yang paling sering mungkin kita yang terakhir itu takdir, Pak, sudah. Kalau sudah takdir itu kamu sudah macet sudah di situ. Ada apa-apa takdir. Oke ya, coba diingat-ingat kalian semoga tidak ada cara berpikir begini. Karena kalau cara berpikirmu ada di sini, tidak jadi kuat kalian. Tidak jadi resilient. Intinya kalian lari dari masalahmu, tidak mengakui kegagalanmu. Ya sudah, pelajaran dari kegagalan tidak kalian dapat, padahal kenyataannya ya memang kamu gagal. Yuk dilanjutkan, kita filsafatan sebentar. Karena ngaji filsafat, nanti dianggap motivator saya kalau ngomong itu terus ya. Ayo filsafatan ya, kita lihat perspektif-perspektif tentang resiliensi dari tradisi filsafat. Saya perbanyak dari kelompok filosof eksistensial. Sebenarnya saya ingin masuk juga ke stoik dan lain sebagainya, tapi ya sudah terlalu sering kita bicara stoikisme. Nah, kita belajar ya dari para filosof eksistensialis. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Dia bilang, hidup ini memang tentu saja diliputi kecemasan, angst, dan paradok. Berarti apa? Resilient itu kita tetap memilih hidup yang otentik meskipun cemas, meskipun paradok, meskipun tidak jelas. Itu kata Kierkegaard. Bahkan nanti dia ada konsep leap of faith, lompatan menuju keimanan. Nah, ini khas orang beriman. Beliau ini kan eksistensialismenya teistik, percaya pada Tuhan. Jadi kecemasan kita, kekhawatiran eksistensial kita justru nanti bouncing back tadi, titik balik untuk kita jadi diri kita sendiri. Untuk kita jadi otentik. Ini Kierkegaard. Kemudian yang kedua ada lagi Nietzsche. Kalau menurut Nietzsche, ya bagi Nietzsche hidup ini memang penderitaan sih. Tapi penderitaan itu hakikatnya gemblengan untuk kita. Membuat kita lebih otentik jadi diri kita sendiri. Kan tadi jatuh bangun kita jadi Superman, luar biasa. Nietzsche ada istilah amor fati. Amor fati itu ya makna letternya mencintai nasibmu, mencintai takdirmu. Jadi ini menarik ya, kalau selama ini kan kita hanya
sampai ke level menerima takdirmu. Kalau di Nietzsche malah kita diminta mencintai takdirmu. Orang yang mencintai takdirnya, dia bisa mengiyakan hidupnya. Mengiyakan hidup itu kalau di Nietzsche ya istilahnya ya sachen. Ya sachen itu mengiyakan hidup. Kita tidak pernah berpikir tentang ini, mengiyakan hidup. Buktinya apa? Kita sering sekali mengeluh. Seolah-olah tidak terima kita dengan hidup yang seperti ini. Nah, Nietzsche punya perspektif, mari kita jadi seorang yang mencintai nasibnya, tapi tidak berhenti di situ. Setelah itu, kita kembangkan diri kita bangkit dari kegagalan, kemudian menjadi diri kita sendiri, menciptakan hidup yang jauh lebih kuat. Itu istilahnya Superman. Nietzsche. Ada lagi Sartre. Terkenal sekali dia bilang, manusia itu bebas, tapi kebebasan itu kutukan. Karena kita bebas, maka kita terpaksa harus tanggung jawab. Ini kayak kutukan. Kalau kita dibikin paket jadi kayak binatang-binatang, kayak apa, itu kan kita tidak diminta tanggung jawab. Tapi karena kita bebas, kita ketemu tanggung jawab. Kucing itu kalau ada minuman diserondol, itu kan kamu tidak terus nuntut kucingnya ke pengadilan, apa-apa kan, tidak, ya kucing biasa dia. Tapi kalau adikmu apa siapa yang nyerondol, wah itu kamu marah-marah kamu itu ini. Karena kamu minta dia tanggung jawab, ayo dipel, ayo dibersihkan lagi, karena kamu begitu. Nah, maka kebebasan itu hakikatnya, kata Nietzsche, kutukan sebenarnya. Karena kita bebas, ya kita jadi tanggung jawab. Tapi justru orang yang resiliensinya tinggi adalah orang yang siap mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Jadi siap bertanggung jawab apapun pilihan yang dia tetapkan. Nah, ini Sartre. Baik, saya milih ini dan segala resikonya akan saya tanggung. Ini orang yang resiliensinya tinggi. Ada lagi Albert Camus. Dulu pernah kita bahas beliau ya, tentang absurditas. Kalau di Camus memang hidup ini absurd. Jadi tidak seideal yang ada di pikiran kita. Kita hidup ini kan pontang-panting mencari makna. Padahal ya dunia ini diam saja, kita maknai apa? Ya kita maknai apa? Jadi hidup ini seabsurd itu. Apapun bisa kita iyakan, apapun bisa juga kita tidakkan. Nah, nanti kamu kan terkenal dengan mitos Sisyphusnya, bahwa kita itu seperti Sisyphus yang mendorong batu ke atas gunung terus dijatuhkan lagi. Karena dia dihukum begitu. Terus dinaikkan lagi, dijatuhkan lagi, terus begitu. Itu kan kalau kita lihat dari jauh, kasihan ya orang hidup di dunia itu seperti itu terus. Tapi kata kamu, masalahnya bukan pengulangan yang membosankan yang kita melihatnya kasihan. Problemnya adalah orang itu gembira tidak melakukannya. Menikmati tidak ketika dia mendorong batu dan menjatuhkan lagi. Sisyphus itu mendorong batu ke atas gunung, dijatuhkan lagi, tapi dia senang saja. Bisa menikmatinya, meskipun absurd. Ya, dunia ini absurd, tapi justru kebahagiaan kita terletak ketika kita bisa menerima dan menikmati absurditas itu. Kenapa? Karena kalau kita mencari hidup yang tidak absurd, tidak ada. Hidup ini ya hakikatnya memang absurd. Nah, ini khas kamu. Jadi orang yang resiliensinya tinggi adalah orang yang menerima absurditas, bisa menikmatinya.
Dan tidak terjatuh pada nihilisme bahwa tidak ada nilai. Tidak, dinikmati saja. Jadi dia tetap serius kayak hidup ini kayak sedalam itu, tidak masalah, dinikmati saja. Padahal itu ya absurd sih. Kalian mengkonsep hidup seideal apapun, jadi ya absurd konsepnya. Tapi kamu bisa menikmatinya, tidak masalah. Nah, itu dulu kita pernah satu sesi dengan kamu. Terakhir Viktor Frankl. Viktor Frankl dia dengan eksistensial maknanya. Jadi resiliensi kalau di Frankl ya tentu saja will to meaning. Manusia itu mengalami kepahitan apapun tetap akan bisa survive karena dia selalu bisa menemukan maknanya. Jadi menemukan makna berarti masih ada tujuan hidup yang ingin saya tuju. Itu di Frankl. Makna-makna saya masih harus jadi orang soleh, saya masih harus berguna bagi bangsa dan agama. Ini makna-makna yang kita tempelkan untuk hidup kita, yang membuat kita masih semangat. Itu dicontohkan oleh Frankl, misalnya orang yang ditahan di penjara, itu kan harusnya dia sudah putus asa. Tapi dia bisa tetap semangat karena dia punya tujuan. Saya ingin nanti kembali lagi ke keluargaku. Saya ingin nanti saya kalau pulang kerja lagi di sana sini. Ketika masih ada tujuan hidup ini, dia masih punya makna terhadap hidupnya dan terus tidak jadi putus asa. Nah, tadi orang yang jatuh bangun tadi, itu kenapa kok dia bisa bangun lagi, karena dia punya tujuan. Bayangkan kalau kalian tidak punya tujuan hidup, ya jatuh mau bangun lagi kalian ragu-ragu. Saya bangun lagi terus mau apa? Wong tidak punya tujuan. Tapi kalau kalian punya tujuan, ini harus dikejar lagi. Itu Viktor Frankl tentang resiliensi. Baik, itu gambarannya ya para filosof. Sekarang ke tasawuf. Kalau ini sih konsepnya kalian paham ya. Meningkatkan resiliensi khas tasawuf. Resiliensi itu berarti kondisi jiwamu yang pantang menyerah untuk berikhtiar. Sabar, istiqomah mengikuti prosesnya. Warok, mampu menahan diri, mengendalikan diri. Qanaah, kalian siap menerima apapun pemberian Tuhan padamu. Jadi ketika jiwamu terbentuk dengan 4 karakter ini, bisa dipastikan daya resiliensimu tinggi. Kalian siap berikhtiar, sabar mengikuti proses jatuh bangunnya, senantiasa warok, mampu mengendalikan dirimu, mengendalikan batin pikiranmu. Ya kalau dalam konteks agama tidak sampai terjatuh pada hal-hal yang dilarang. Kemaksiatan, dosa kecil maupun dosa besar. Dan qanaah. Qanaah itu jiwamu yang ridho dengan apapun jatah pemberiannya Allah. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, jalankan itu, fungsikan itu untuk melakukan 3 hal. Kalau dalam tasawuf ya. Yang pertama, kita fungsikan untuk tawajud. Yang kedua untuk tajarrud. Dan yang ketiga untuk tazkiyatun nafas. Tawajud itu menemukan yang maha wujud.
sampai pada yang maha wujud, sampai pada Allah. Jadi daya resiliensi kita itu adalah jembatan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Itu tawajud. Jatuh bangun lagi. Motifnya apa? Biar lebih dekat dengan Allah. Ini dulu kita pernah belajar patah hati menurut sufisme. Itu bagaimana setiap kali luka itu hakikatnya apa? Terbukanya diri terhadap cahayanya Allah. Kita itu lebih sering ingat Allah ketika jatuh dibandingkan ketika tegak. Diakui saja. Kalau pas ada masalah kan kamu terus tiba-tiba jadi orang soleh dadakan. Ada puasa Senin Kemis, sholat tahajud kan jadi begitu. Bayangkan kalau tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang masalah itu mengantarkanmu pada Allah. Itu yang disebut tawajud. Yang kedua tajarrud. Tajarrud itu masalah itu menyadarkanmu untuk tajrid, melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Tidak lagi melekat terhadap yang duniawi. Itu namanya tajarrud. Jadi kalau kemarin kamu serakah, kamu ambisius, kalau begitu gagal kamu sadar ternyata seilusi itu dunia. Nah, terus kamu mulai bisa pelan-pelan melepaskan keterikatanmu. Itu fungsi tajarrud. Dan pada akhirnya bisa tazkiyah. Bersih dirimu. Kalau sudah tajarrud, tawajud tentu saja bersih sudah. Jiwamu yang bersih. Jadi resiliensi secara spiritual bisa mengantarkanmu pada Tuhan, membebaskanmu dari keterikatan duniawi dan membersihkan jiwamu. Itulah kenapa resiliensi penting. Kalau di surat Al-Hadid ditegaskan likaila taksau alama fatakum wala tafrohu bima atakum. Supaya engkau tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan padamu. Biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, ini berarti orang yang kuat, daya resiliensinya tinggi. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ada satu peribahasa menarik dalam bahasa Arab ya. La tahzan ala ma fataka fa inna ma fataka lam yakun liyusibaka. Jangan bersedih atas apa yang luput darimu. Karena apa yang luput darimu memang bukan ditakdirkan untukmu. Ini boleh dibikin spanduk bagi yang patah hati. Nah, ya. Yalah. Dalam hidup ini kita pasti mengalami kehilangan, tapi jangan sesedih itu. Karena apapun yang hadir dan pergi dalam hidup kita sudah dijatah oleh Allah. Jadi jangan sedih kalau ada yang lepas, ada yang luput. Karena tidak mungkin lepas kalau itu jatah kita. Dan tidak mungkin akan menetap di kita kalau itu bukan jatah kita. Maka fa inna ma fataka lam yakun liyusibaka. Sesungguhnya apa yang menimpamu adalah apa yang luput darimu berarti bukan sesuatu yang ditakdirkan untukmu. Ini lagi-lagi menguatkan kita ya, resiliensi. Ada kalimat menarik dalam Bhagavad Gita. Ini nasihatnya Sri Krishna pada Arjuna.
Kalimatnya hanya pada pelaksanaan engkau mempunyai hak dan tidak sama sekali pada hasilnya. Janganlah hasil dari pekerjaan itu menjadi alasanmu. Dan jangan juga engkau membiarkan dirimu tidak melaksanakan pekerjaanmu. Ini kan Arjuna sedang ragu-ragu ini. Masa saya serang? Masa saya jatuhkan? Masa saya bunuh? Ini saudara-saudara saya semua di depan saya. Tapi kan terus Krishna mengingatkan, sudahlah. Kalau itu memang tugasmu, jalankan saja. Tidak usah terlalu panjang, terlalu overthinking, mikir hasilnya apa, efeknya apa. Jadi karena apa? Karena menjalankan kewajiban itu hak kita, tapi hasilnya bukan hak kita. Jadi, hasilnya haknya Tuhan. Jadi, jangan hanya karena memprediksi hasil terus kita tidak melakukan pekerjaan kita. Jangan juga engkau biarkan dirimu tidak melaksanakan pekerjaanmu. Ini dalil yang terakhir ini untuk kita semoga jangan males. Kalau bukan kita yang menjalankan kewajiban kita, terus siapa? Kalian mahasiswa, kalau bukan kalian yang belajar, terus siapa? Kalian yang DPR, kalau bukan kalian yang mewakili rakyat, terus siapa? Kalau bukan kalian yang mengelola misalnya para pejabat Indonesia, lah terus siapa? Lah kewajibanmu memang itu. Seperti saya bilang tadi, segala kekacauan ketika orang mulai lari dari kewajibannya, apalagi terus jatuh egoistik tadi. Lanjut, waktunya sudah mepet. Ini nanti bahan kalian diskusi ya. Itu tadi kan sampai terakhir tadi masih resiliensi individu. Sejauh mana sih kita sebagai bangsa ini tangguh? Jadi resiliensi kebangsaan. Kemampuan satu bangsa untuk bertahan, beradaptasi, bangkit kembali ketika menghadapi krisis, bencana, konflik, penjajahan, pandemi, tekanan global. Sambil tetap menjaga identitas, persatuan, dan keberlanjutannya. Tidak sekedar survive, tapi juga recover dan transformation. Tidak sekedar bouncing back dan bouncing with, tapi juga bisa bouncing forward. Kalau bisa begitu, bangsa ini luar biasa. Tapi unsur-unsurnya setidaknya ada 6. Nanti kalian nilai sendiri ya, kita kuat di mana. Kalau 6-6-nya kuat, kemungkinan resiliensi kita kuat. Ketangguhan kita sebagai bangsa luar biasa. Yang pertama, identitas dan nilai bersama. Secara konsep kita punya banyak. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan lain sebagainya secara konsep. Tapi apakah nilai bersama ini hidup? Coba kalian teliti ya. Pancasila misalnya, benar tidak sih kita ini sudah Pancasila sekali jalan hidup kita? Coba kalian teliti nanti. Kalau iya, paling tidak kita sudah kuat di identitas dan nilai bersama. Yang kedua, kohesi sosial. Tambah kompak satu bangsa, tambah dia kuat, resiliensinya tambah tinggi. Tapi tambah terpecah-pecah dia, terfragmentasi dia. Yang masing-masing fragmen fanatik semua, dengan kelompoknya masing-masing, partainya masing-masing. Semakin kita sulit untuk membentuk kohesi sosial yang kuat. Kalau kohesi sosial tidak kuat, ya resiliensi bangsa ini melemah.
Yang ketiga, kepemimpinan dan institusi yang kuat. Ini kalian saja yang bahas ya, bukan saya. Ilmumu lebih tinggi daripada saya tentang ini. Tapi memang kalau yang ketiga ini lemah, ya lagi-lagi resiliensinya lemah. Kenapa? Karena yang ketiga inilah yang bisa mensukseskan hidupnya unsur-unsur yang lain. Jadi dia nomor 3, tapi 1, 2, 4, 5, 6. Itu kuncinya ada di yang ketiga ini. Kalau yang ketiganya ngaco, ya yang lain akan kacau. Yang keempat, ketahanan ekonomi dan kemandirian. Ini tidak perlu saya jelaskan. Tentu saja kemandirian ekonomi akan jadi kunci kekuatan bangsa. Yang kelima, ketahanan budaya dan spiritual. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing, sadar budaya dan hidup budaya itu termasuk spiritualitasnya. Yang terakhir, kemampuan beradaptasi dan bertransformasi. Jadi kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan berubah jadi lebih baik. Ini juga jadi kunci resiliensi satu bangsa. Ini teorinya, nanti isinya apa kalian ya yang coba kalian ulas satu-satu sejauh mana kita kuat di identitas dan nilai, di kohesi sosial, kepemimpinan dan institusi, ketahanan ekonomi dan kemandirian, ketahanan budaya dan spiritual, termasuk kemampuan beradaptasi dan bertransformasi. PR ya buat kalian. Yo paling tidak jadi bahan orasimu. Yo ben orasine rotok mutu sithik ngono ya. Baik, sudah mau waktunya. Ada kalimat menarik, Viktor Frankl tadi. Kata beliau, segala hal boleh diambil dari seorang pria, kecuali satu hal, yang itu kebebasan terakhirnya sebagai manusia, yaitu untuk mempertahankan sikapnya dalam situasi apapun. Ini yang tadi saya sebut di awal ya. Apa saja boleh dirampas dari dirimu, tapi tidak dirimu sendiri. Jangan kalian gadekan dirimu, jangan kalian ubah dirimu apalagi ke level yang lebih jelek. Kamu negokan otentisitasmu. Berarti kamu sedang melepaskan hal terakhir yang paling esensial dalam dirimu, yaitu kebebasan. Jadilah dirimu sendiri sesuai sikapmu selama ini, kebaikanmu selama ini. Dan jangan mau dipengaruhi untuk jadi lebih jelek, lebih negatif, lebih rusak, dan lain sebagainya. Bertahanlah sebagai dirimu. Karena kadang-kadang pengaruh bisa dari mana-mana, bahkan bisa dari circlemu sendiri untuk mengubah dirimu. Sehingga tidak otentik lagi. Yang pada akhirnya engkau akan merasa asing dengan dirimu sendiri. Loh, aku kok bisa begitu ya? Aku kok bisa senakal itu ternyata. Aku bisa sejahat itu ternyata. Aku bisa serusak itu ternyata. Jadi berarti kamu sedang melepaskan hal paling penting, yaitu menjadi dirimu sendiri. Ini dalam konteks apapun ya, dalam konteks apapun kalian perhatikan ini. Terakhir, Mary Ann Ratmaserfusius, penulis seniman. Keberanian tidak selalu menggelegar. Terkadang keberanian adalah suara lembut di penghujung hari yang berkata, aku akan mencoba lagi besok. Ini menggambarkan resiliensi yang tinggi ya. Hari ini gagal, tidak masalah, besok aku ulang lagi.
Hari ini jatuh tidak masalah, besok aku kembali lagi. Dan tidak perlu woro-woro, tidak perlu menggelegar, tidak perlu harus cerita kemana-mana, posting selfie kemana-mana. Ya karena kalau kamu tidak posting selfie kemana-mana, besok saya mau bangkit lagi, mau. Kalau tidak bangkit malu. Sudah terlanjur woro-woro, terus tidak sido. Akan aku taklukkan dunia besok. Wis muni ngono terus tidak lulus lagi. Nah itu kan izin. Jadi ya tidak harus menggelegar, tidak harus ramai, tapi diam-diam tegaskan, aku akan kembali. Nah, dan itu mungkin lebih terasa dalam dirimu. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman, semoga bisa ditangkap pesan utamanya untuk membuat kalian tangguh, membuat kalian tahan banting, dan siap melenting kembali meskipun ada kalanya harus jatuh. Disitulah nanti akan terbukti sejauh mana kalian sebenarnya adalah calon orang-orang hebat dalam hidup ini. Saya kira itu ya untuk malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasannya minggu depan. Kalau malam hari ini membahas sisi dalam diri kita, minggu depan kita bahas pengaruh dari luar, khususnya pengaruh informasi. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.